Orang yang merciful itu enggak simpen-simpen kesalahan orang. Ingat pasti, namanya kita bukan pelupa. Kalau orang bikin salah kita ingat gak? Ingat. Kalau Anda murah hati, ada gak simpen kesalahan orang? Siapa sih yang gak pernah salah sama Anda? Tapi pertanyaan saya, apa Anda juga gak pernah salah sama orang? Ampuni. Orang yang gak gampang ngampuni orang, tuh biasanya orang pelit. Kok bisa? Soalnya yang gak pakai duit aja dia pelit, gimana yang pakai duit? Ngampunin kan gak pakai duit. Kalau kita sadar, kita sudah beroleh kemurahan dan pengampunan dari Bapa. Saya rasa gak akan terlalu sulit untuk kita juga menunjukkan kemurahan dan pengampunan kepada orang yang bersalah. Sebesar apa sih dosa orang tuamu? Sebesar apa sih kesalahan teman-temanmu? Sebesar apa sih kesalahan pasanganmu? Sampai kamu gak bisa ngampunin mereka. Katakanlah ada orang-orang yang pernah melukai Anda di masa lalu. Tapi bukankah kita juga gak lepas dari salah? Ampunilah. Be merciful. Just as your Father is merciful. Malam hari ini saya ingin khotbah tentang merciful Father. Tuhan yang pemurah. Dikatakan dalam Matius 26 ayat 64, Markus 14 ayat 62, Markus 16 ayat 19, dan Lukas 22 ayat 69, dan di beberapa ayat yang lain bahwa Yesus naik ke sorga dan saat ini Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Yang percaya katakan amin. Apa artinya? Saudara, di tahta Allah Bapa, di mana Yesus sekarang duduk di sebelah kanan kirinya, di kanannya, menjadi tahta kasih karunia buat kita semua, di mana Yesus duduk sebagai pembela bagi kita. Apa maksudnya pembela? Kita lihat Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara perlu tahu bahwa makna kenaikan Yesus ke surga hari ini adalah ketika dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa, dan Yesus duduk sebagai pembela bagi kita. Apa yang Yesus lakukan? Yaitu ketika suatu hari kita, orang-orang percaya, datang kepada Bapa ketika kita di akhir usia kita menghadap tahta penghakiman Tuhan. Di situ ada si pendakwa, yaitu iblis, yang akan menghakimi kita atas segala dosa dan pelanggaran kita. Tapi kita gak perlu takut. Karena di tahta kasih karunia ada Yesus yang duduk sebagai pembela kita. Dan berkat darahnya dan pengorbanannya di kayu salib, Yesus telah membayar lunas segala hutang-hutang kita. Dia yang sudah menebus kita, dan di tahta kasih karunia kita beroleh pengampunan dosa. Yang percaya katakan amin. Malam hari ini saya ingin khotbah tentang merciful Father, yang artinya gini, seperti Bapa yang telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Mari kita juga belajar mengampuni orang-orang lain yang bersalah kepada kita. Di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita dalam Matius 6 ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di ayat 14 kita baca sama-sama. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tahta kasih karunia mengajarkan kepada kita betapa pemurahnya Tuhan, betapa penyayangnya Dia, betapa penuh belas kasihannya Bapa kita. Dia sendiri yang berinisiatif untuk mendamaikan kita dengan Dia. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sebenarnya Tuhan yang jadi sutradara dari semua ini. Karena hati Tuhan itu satu, Dia gak mau seorang pun binasa. Pengampunan dosa adalah inisiatif Allah. Bapa kita yang penuh dengan belas kasihan. Dan Tuhan mau kita juga belajar jadi orang yang penuh belas kasihan. Dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang gini dalam New King James. Therefore be merciful just as your Father also is merciful. Kalau Anda Google arti merciful adalah ini. Penuh belas kasihan, penyayang, dan pemurah.
Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat pemurah, penuh belas kasihan dan penyayang. Dia mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan dia juga mengajar kita, juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Makanya Yesus waktu ngajarin kita doa Bapa kami, kita akan bilang, Bapa ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan malam hari ini, saya mau kasih tahu bahwa kalau Anda tidak mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni Anda. Tapi kalau Anda mau dosamu diampuni, ampunilah kesalahan orang lain. Yang mau katakan amin. 2 ciri orang yang pemurah dan penuh belas kasihan adalah ini. Dia mudah sekali mengampuni kesalahan orang. Dia kayak cepet banget. Ya udahlah, it's okay. Di dalam hidup saya, Tuhan itu mengizinkan saya belajar gimana cara ngampunin orang tua saya. Dari saya kecil, orang tua saya menelantarkan saya sampai saya besar. Tapi anehnya, Tuhan itu kasih kemurahan di hati saya. Saya tuh gak benci sama orang tua saya. Bahkan saya diberi Tuhan pengertian bahwa gak mudah jadi orang tua. Bahwa jadi orang tua tuh gak ada sekolahnya. Yang luar biasa Roh Kudus tuh ngajarin saya gini. Kalau kamu ada di sepatu mama kamu, kira-kira kamu bercerai gak sama papa kamu gitu. Jadi saya kayak dikasih Tuhan pengertian. Untuk ngelihat, kan banyak anak tuh yang kecewa sama orang tuanya. Kenapa papa mama saya bercerai? Kenapa papa mama saya pisah? Mereka egois dan gak peduli anak-anaknya gitu kan. Karena yang dikorbankan dalam perceraian selalu anak-anak. Tapi entah kenapa Tuhan itu bikin saya coba ngerti bahwa pernikahan tuh gak mudah. Waktu saya lihat papa saya, Tuhan tuh kayak bilang gini, kira-kira kalau kamu jadi mama kamu, kan mama, yang namanya mama-mama tuh suka cerita sama anak kejelekan papahnya ya kan? Kita tahu sama tahu lah. Nah, mama saya cerita papa saya gimana gitu, waktu hamil saya, papa saya tuh gak ada, dan macam-macam lah gitu. Nah, kayak Tuhan kasih saya pengertian, kalau kamu jadi mama kamu, kira-kira bercerai gak gitu? Kita mudah sekali menghakimi orang, tanpa mau mengerti orang lain. Kecewa gak sih punya orang tua yang bercerai? Saudara perlu tahu, ini saya gak pernah khotbahkan. Dari saya umur 6 tahun, saya sudah sering diberi mimpi bahwa orang tua saya akan bercerai. Bahkan di mimpi saya itu, saya sudah lihat mama saya sama orang lain dan papa saya sama orang lain. Di mimpi itu saya nangis. Bangun tidur mau sekolah tuh saya nangis gitu. Dari umur 6 tahun. Jadi Tuhan tuh udah kasih kepekaan dan penglihatan dari saya kecil. Bahwa orang tua saya akan bercerai. Kecewa gak sih? Kecewa lah. Marah gak? Marah lah. Anak mana sih yang gak kecewa? Waktu orang tua saya tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, kami 3 saudara. Dan malah pergi meninggalkan kami. Saya kasih tahu. Terlukakah? Pasti. Bencikah? Enggak. Tuhan tuh kayak bikin saya tuh mengampuni mereka. Karena saya sayang mereka. Rasa sayang saya sama orang tua saya membuat saya tuh gak benci sama mereka. Anehnya ketika saya besar dan saya ketemu papa saya lagi, saya gak marah sama dia. Gak benci sama dia, aneh banget. Tapi saya jadi ngerti gitu. Kalau kita itu ngerti kasihnya Tuhan, kita pasti mampu mengampuni orang. Orang yang pemurah dan penuh belas kasihan itu gak nyimpen kesalahan orang. Kalau Anda orang yang pendendam, orang bikin salah Anda simpen, orang bikin salah dikit, kecil Anda bikin besar gitu. Saya kasih tahu Anda bakal banyak penyakit. Bukan nyumpain, bukan. This is real. Saya lihat orang yang pendendam itu akar dari segala penyakit. Bolak-balik kalau orang, kenapa lu GERD? Kenapa coba? Asam lambung naik nih. Karena makan pedas asam katanya gitu ya. Makan tepung. No. Pikiran juga. Stres bikin asam lambung naik, bener gak? Kalau Anda benci kira-kira larinya kemana? Apa tuh? Zat dalam tubuh yang bikin kanker?
yang jual asuransi harus jago nih. Dokter. Hah? Karsinogen. Terus ada lagi. Sel buruk tuh loh di dalam tubuh. Saya jadi ngeblank. Apa tuh? Lupa gue. Nanti Google di rumah. Waktu kita marah, benci. Itu sel-sel yang penyebab kanker dan teman-temannya itu malah jadi aktif. Tahukah Anda bahwa di hidup saya pernah disembuhkan Tuhan dari hyperthyroid? Saya lihat orang punya hyperthyroid itu ngeri banget. Bisa sampai mati punya katanya ya. Saya disembuhkan Tuhan dari hyperthyroid, you know. Satu kali waktu saya kerja di sebuah tempat, basi ceritain terus ya. Saya stres berat di tempat kerja itu. Saking stresnya, saya terkena hyperthyroid. Akhirnya saya sampai minum obat tiap hari, ditangani spesialis waktu itu, masih sangat muda. Dan ketika saya marah, pernah satu kali saya berantem sama Jojo. Masa orang nikah gak pernah berantem? Bohong. Saya satu hari lagi berantem sama Jojo waktu itu. Pas jadwalnya saya mesti di USG, ultrasound, thyroidnya. Karena check up kan setahun sekali. Pas lagi di ultrasound, dokter bilang, wih aktif banget nih. Dia kagak tahu gue lagi senewen. Saya lagi marah banget. Marah sekali. Sekarang enggak sih. Lagi bahagia. Yeay. Saking marahnya, itu sampai orangnya ngomong, ini aktif banget nih. Saya juga gak ngerti apa yang aktif. Dari situ saya tahu bahwa ketika kita benci, kita marah, kita nendam, itu tuh efeknya jelek banget ke kesehatan kita. Rata-rata orang yang sakit kanker kalau ditanya, kamu nyimpan kebencian ya? Kamu dendam ya? Nangis langsung. Tuhan mau kita sehat. Amin. Makanya kita harus ngampunin orang. Kita doa, Tuhan kasih saya kesehatan, kasih saya umur panjang. Tuhan bilang ini, ampuni dulu kesalahan orang lain. Seperti aku juga mengampuni kamu. Orang yang merciful itu enggak simpen-simpen kesalahan orang. Ingat pasti, namanya kita bukan pelupa, bukan amnesia. Kalau orang bikin salah kita ingat gak? Ingat. Kalau bikin baik, lupa. Manusia kan gitu, yang bagus-bagus dilupain. Saya belajar di hidup saya, bikin kebaikan 100, orang gak ingat kesalahan 1, wah ingat banget gitu. Ya enggak? Apalagi kalau di gereja, pendeta pantang salah gitu kan. Salah ngomong, salah. Salah pakai baju, salah. Saya kasih tahu, kalau Anda murah hati, ada gak simpen kesalahan orang? Siapa sih yang gak pernah salah sama Anda? Tapi pertanyaan saya, apa Anda juga gak pernah salah sama orang? Ampuni. Orang yang gak gampang ngampuni orang, tuh biasanya orang pelit. Kok bisa? Soalnya yang gak pakai duit aja dia pelit, gimana yang pakai duit? Ngampunin kan gak pakai duit. Ada bu, ngampunin utang. Nah itu beda. Saya tadi share gini. Saya tiap hari tuh di Instagram ada daily devotion, potongan khotbah saya. Ada di sini yang nonton tiap hari IG saya? Puji Tuhan. Yang belum? Follow dong, bertobat. Gimana sih? Parah. Ikut dong, tiap hari ada renungan ya. Tiap pagi sambil nongkrong di toilet. Dengerin, lumayan lah ya. Saudara, saya lihat dalam hitungan, let's say setengah jam. Itu yang nonton udah 14.000. 1 jam yang nonton udah 25.000, 33.000 kurang lebih. Tapi yang like cuma 1.000. Ini serius, yang like 1.400, yang nonton banyak banget. Tapi yang like lebih sedikit, cuma 10%. Dari situ udah kelihatan, mau nonton gratis, like aja gak mau. Yang gratis aja lu pelit, tinggal gini loh. Guys, gue ajarin, double tap, tek. Udah. Cuma double tap, pakai telunjuk, pakai jempol, pakai kelingking bisa. Tek.
udah. Yang begitu gak pakai duit aja pelitnya banget. Gimana yang pakai duit? Boro-boro ngasih perpuluhan dan persembahan, betul gak? Haleluya. Tuh, pantang kan Ibu Heni ngomong duit langsung. Gak pernah di sini gak pernah dimintain duit, percayalah. Cuma dimintain persembahan. Iya kan kita pakai gedung mesti bayar ya. Nah, be merciful. Orang yang penuh belas kasihan tadi yang pertama mudah mengampuni kesalahan orang. Orang yang penuh belas kasihan, yang merciful yang kedua. Itu suka nolong orang yang susah. Suka menolong orang yang dalam kesusahan. Saya temukan ya, orang Kristen tuh kalau ngomong kasih paling jago. Tapi sayangnya kasihnya basa-basi. Saya meeting sama banyak orang. Coba presentasi tangan pengharapan. Ngomongnya 10 kali, yang bantu cuma sekali. Kebanyakan orang tuh selalu banyak alasan. Saya ketemu dengan salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia bilang gini sama saya, ngapain lu bantu anak dari NTT? Ngapain lu bantu tuh anak-anak Kupang, anak-anak Papua? Mau ngapain? Dia bilang. Menurut pengalaman gua, dia bilang, anak-anak begini mah di sekolahin gak ada artinya. Saya diam. Saya kasih tahu, kalau gak Tuhan yang suruh juga gua gak mau. Kurang kerjaan apa nyokolain anak orang? Saya mau tanya, nyokolain anak orang mahal gak? Ngidupin anak orang mahal gak? Emang semuanya baik? Semuanya nurut? No. Makan hati? Iya. Kalau bukan Tuhan yang nyuruh gak mau saya. Ampun deh gue. Mending nyekolahin anak keponakan sendiri. Betul gak? Tapi Tuhan yang suruh. Saudara, saya lihat orang Kristen tuh. Kalau giliran bantu orang. Kalkulasinya jalan. Persis kayak Filipus. Gimana duit 200 dinar bisa ngasih makan segini banyak orang? Dihitung-hitung. Saya kasih tahu kalau Tuhan perhitungan sama kita gak napas loh gue bilangin. Hitungin aja oksigen berapa satu tabung. Kita nyedot for free. Buang juga lebih banyak. Satu kali ada seorang wanita datang ketemu saya di gereja ini. Dia ditinggal suaminya. Suaminya nikah lagi dengan wanita yang beda agama. Tinggalin dia dengan 4 orang anaknya. Yang paling kecil umur 5. Dia cuma single mom, kerja jadi admin, gaji cuma 6 juta sebulan, anak 4. Yang biasanya bantu ngurusin dia tuh mamahnya. Jadi dia bisa kerja karena dia harus yang kecil belum sekolah. Jadi dia harus dibantu mamanya ngurusin anak yang paling kecil. Tiba-tiba mamahnya meninggal dunia. Dan sebagai jemaat Ici tuh ngurusin. Jadi kami bantu peti mati. Kami bantu ibadah, duka. Dan dia sangat terharu sama apa yang Ici lakukan. Dan dia khusus datangin saya untuk bilang terima kasih. Sambil nangis. Nah, ngobrol sebentar aja karena saya selalu cuma sebentar karena harus khotbah lagi. Saya tanya, anak yang paling kecil sekolah di mana? Oh, belum sekolah. Anaknya umur berapa? Umur 5. Wah, TK nih saya pikir. Kemudian anaknya yang nomor 2 dan 3 itu mau sekolah di Tangan Pengharapan. Udah daftar? Udah. Oke. Terus yang kecil? Belum. Mama gak ada, jadi siapa yang ngurus? Dia bilang, dia nangis, gak bisa jawab. Saya tahu udah pasti gak ada yang ngurus. Jadi dia stres. Dengan waktu berapa detik saya langsung bilang gini, udah tenang aja. Anak yang paling kecil bawa ke sekolah Tangan Pengharapan. Meskipun kami gak punya TK, asalkan dia gak nakal dan gak lari-lari, duduk aja di meja kita siapin di library. Biar dia gambar-gambar, mewarnai, saya bilang nanti kita kasih makan. Karena kita kasih makan anak-anak di sekolah tiap hari. Boleh titip aja supaya kamu bisa kerja. Karena anaknya 4, suami gak ada. Mama meninggal, kakak adik gak punya. Sebatang kara dia, bayangin. Saya gak banyak pikir, udah tolong langsung. Saya mau kasih contoh gini. Jadi orang Kristen tuh jangan banyak mikir kalau nolong orang.
Boleh pinter, tapi jangan kepinteran. Kita harus peka mana yang memang butuh dibantu, mana yang kita harus hati-hati. Kalau belum apa-apa, kita udah nyodorin duit segini, ya itu jangan. Bahaya itu. Ini kan saya gak nyodorin dia uang, dia kerja kok. Kami punya program peduli sesama di Tangan Pengharapan. Kita nolongin. Saya bikin program untuk tukang sampah. Tukang sampah, satu kali saya lihat, mereka bawa gerobak sampah yang gede, warna hitam. Itu rodanya cuma 2, terus dia angkat gini nih. Tahu kan yang ditahan di atas gitu kan. Saya lihat kok sengsara banget, berat banget loh itu. Saya langsung desain, saya suruh anak saya Mison bikin. Saya bilang cari tukang gerobak sampah, bikinin kayak begini. Akhirnya dia bikin, kita bikin roda 3. Dan posisinya beda, enggak lagi ditarik tapi didorong. Kayak gerobak tukang apa tuh, yang ngumpulin barang bekas gitu. Nah, kita bikinin orang-orang yang cuma memulung pakai karung, ya, yang cuma ambil gini-gini, itu penghasilannya tau gak berapa sehari? Paling jual plastik-plastik, jual apa, 30.000 lah per hari. Enteng kan itu, karena cuma bisa pakai karung kan. Kami kasih modal gerobak, penghasilannya jadi berapa? Bisa 250.000 per hari, luar biasa? Haleluya. Gerobaknya bayar gak Bu Heni? Enggak, gratis so. Kita petain Jakarta, Jabodetabek, di sini tempat pembuangan sampah, sini tempat pembuangan sampah. Kita dekatin, tanya mau gak dibantu, Mison pergi, data mereka, yang mau dibantu kita bikinin, free. Dari donasi peduli sesama yang Anda salurkan ke Tangan Pengharapan. Thank you for that. Amen. Kita bantuin pedagang cilok. Satu hari dia harus sewa gerobak cilok 200.000. Ciloknya aja dia harus beli lagi 50.000. Jadi modal sehari itu 250.000 sampai 300.000 ya Mison ya. Nah, kita bilang gini deh Pak. Kita bikinin gerobak ciloknya. Kompornya, pancinya kita kasih. Ciloknya aja yang Bapak beli. Jadi sehari dia cuma keluar dari 250.000, 300.000 jadi tinggal 50.000 untuk ciloknya aja. Gerobaknya gratis. Kita bantu untuk orang susah bisa lebih maju. Amin. Saya senang kita bisa bantu orang keluar dari kemiskinan. Dari orang yang penghasilan kecil jadi penghasilan lebih besar. Supaya mereka bisa kasih kehidupan yang lebih baik buat keluarga mereka. Bisa sekolahin anak-anak mereka. Daripada mereka jadi gelandangan, jadi bandit di Jakarta ini. Jadi tukang todong, jadi perampok. Mau jadi apa? Kita baca di berita. Begitu banyak orang dipecat dari pekerjaannya. Benar? Puluhan ribu kah yang masuk di berita itu? Kehilangan pekerjaan. Kita sebagai gereja harus berdoa buat mereka. Karena kalau mereka gak punya kerjaan, berarti mereka gak punya pemasukan. Berarti keamanan di kota Jakarta dan sekitarnya gak baik. Semakin mereka terjerat sama pinjol untuk bisa hidup, itu gak baik. Mereka gak lebih baik. Kita harus pikirin. Tiap hari saya mikirin, aduh bikin pelatihan apa ya, biar nih orang-orang bisa kerja. Tapi kerja di mana? Saya tadi lagi mikir, apa saya kerja sama perusahaan yang ngelatih orang-orang jadi OB. Mereka bisa kerja jadi go clean kayak apa kayak. Hei, kalau Anda tuh pemurah, Anda seneng nolong orang. Diisi kepalamu tuh cuma nolong orang dan nolong orang. Amen. Saya tutup dengan ini. Kenapa sulit sekali orang mengampuni? Nomor 1, karena kesombongan. Orang yang sombong itu lebih bisa ngelihat kesalahan orang daripada kesalahan dia sendiri. Orang yang sombong gak pernah bisa introspeksi diri. Sekalipun dia bikin salah, dia masih nyalain orang lain. Orang yang sombong itu merasa lebih benar dari orang lain. Dan hobinya selalu menghakimi orang. Matius 7 ayat 1 bilang gini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat 3 kita baca sama-sama yuk. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas
untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Lihat, Yesus ngajarin gini, lu sok-sok nunjuk kesalahan orang tuh, kesalahan lu sendiri segede balok. Lu gak bisa lihat kesalahan lu sendiri, tapi lu nunjuk kesalahan orang. Orang yang sombong, itu paling jago menemukan kesalahan orang. Anda mau bikin baik kayak gimana pun, selalu yang dia lihat jeleknya. Amsal 10:12 bilang gini, kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kalau kita tuh punya kasih, kita ampuni orang lain. Di rumah saya, anak dari Sumba kerja ikut saya. Udah, Chloe Zoe waktu itu umur berapa ya? Kurang lebih umur 5-6. Sekarang Chloe Zoe umur 20. 15 tahun dia ikut saya. Saya kasih tahu ya, gelas di rumah saya mungkin udah 2 lusin pecah. Baju saya, luntur tuh udah gak terhitung. Bener, sampai saya takut beli baju putih. Sampai saya beli baju putih, saya tuh harus mesen gini. Hati-hati ya, bener loh, awas loh. Putih loh ya, tebak 3 kali cuci udah pink. Gak tahu, akhirnya saya rajin laundry. Gara-gara gini, udah daripada baju gua rusak semua ya udah deh, laundry aja lah. Gitu. Ada yang mau laundryin tapi saya gak mau kasih baju. Saudara, waktu orang tuh bikin salah sama kita, gak tahu kenapa ya, kasih tuh bikin kita ngerti gitu loh. Ya udahlah, kayak gitu. Kalau saya marah, gak bakal betah 15 tahun ikut saya, bener gak? Marah sih 1-2 kali lah, paling gini marahnya. Aduh, si ratu pemecah gelas, paling gitu. Paling saya ledekin, nih putih ya, besok pasti biru gitu. Tapi again, kalau Anda tuh punya kasih, Anda gampang banget ngampunin. Kenapa kita sulit mengampuni? Karena kita ngerasa, gue loh gak pernah salah. Banyak orang yang mencela orang lain yang bercerai. Saya mau kasih tahu, Anda mungkin gak bercerai, tapi rumah tangga Anda juga gak sempurna bukan? Kita gak cerai karena kita jaim aja kan, kita takut kan penghakiman publik. Kalau kita gak takut penghakiman publik juga pasti banyak yang bercerai. Coba Alkitab tidak melarang kita bercerai. Berapa banyak yang mau bercerai? Angkat tangan. Jangan. Well, orang yang suka menghakimi akan dihakimi kata Tuhan. Yang terakhir, kenapa orang sulit mengampuni? Karena dia gak menyadari kemurahan Tuhan. Waktu Anda tatap tahta kasih karunia Tuhan, di mana Yesus yang menjadi pendamaian atas dosa-dosa kita. Saya mau tanya, berapa banyak saudara di sini yang sadar Anda diampuni? Berapa banyak saudara yang banyak sekali dosanya? Keren. Kalau kita sadar, kita sudah beroleh kemurahan dan pengampunan dari Bapa. Saya rasa gak akan terlalu sulit untuk kita juga menunjukkan kemurahan dan pengampunan kepada orang yang bersalah. Karena kita sadar. Contoh, kita akan mikir gini, ya ampun, dosa gue yang banyak aja Tuhan ampunin, masa sih kesalahan orang yang kecil kita gak ampunin? Mungkin ada yang ngomong gini, enggak bu, dosa dia tuh berat, sangat besar kepada saya gitu. Misalnya ada lah yang bikin salah sama Anda tuh, ngambil suamimu kek atau apa kek gitu. Anda gak bisa ngampunin gitu, nyuri uangmu kek, nipu kamu kek. Anda bilang dosanya besar sekali. Saya mau tanya, gedean mana sama dosa Anda? Mari kita saling mengampuni seperti Bapa juga mengampuni kita. Setiap kali saya ingat dosa saya diampuni, saya sadar kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan saya ada hari ini. Bayangin kalau Tuhan gak ngampunin kita. Ada di mana kita hari ini? Semua karena anugerah, amen. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau kita mau diampuni Tuhan, kita juga harus mengampuni orang lain.
ayat terakhir, Yakobus 2 ayat 13. Baca sama-sama saya. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan. Tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Karena belas kasihan Tuhan, kita dimenangkan menjadi orang-orang yang dibebaskan dari segala dosa dan hukuman. Amen. Sebesar apa sih dosa orang tuamu? Sebesar apa sih kesalahan teman-temanmu? Sebesar apa sih kesalahan pasanganmu? Sampai kamu gak bisa ngampunin mereka. Katakanlah ada orang-orang yang pernah melukai Anda di masa lalu. Tapi bukankah kita juga tidak lepas dari salah? Ampunilah. Be merciful. Just as your Father is merciful. Yang mau katakan amin. Kita doa. Tuhan, kami mau belajar mengampuni. Seperti Tuhan juga sudah mengampuni kami. Kami mau belajar jadi orang yang berbelas kasihan. Jadi orang yang penuh dengan kemurahan. Jadi orang yang mudah mengampuni dan tidak menghakimi. Kalau ada di antara kami hari ini Tuhan, kami yang masih menyimpan luka, kepahitan, dendam kepada orang lain. Mungkin orang tua kami, mungkin atasan kami, mungkin pasangan kami, orang-orang yang pernah ada di hidup kami, mungkin teman-teman kami yang mengecewakan kami. Tuhan, hari ini kami mau belajar mengampuni mereka. Yuk mari ambil waktu, lepaskan pengampunan. Sebut nama orang-orang yang menyakiti hatimu. Katakan seperti Yesus, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Katakan, Tuhan, aku mau mengampuni. Aku mau belajar mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kami mau ngampunin. Supaya kami juga diampuni. Yuk lepaskan pengampunan. Ambil waktu sebentar. Sebutkan nama orang-orang yang menyakiti hatimu. Bilang, aku mengampuni, aku mengampuni, aku mengampuni. Sebutkan namanya, aku mengampuni. Tuhan, aku mau mengampuni. Lepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Anda yang melepaskan pengampunan, sakit Anda disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Seperti Anda menunjukkan kemurahan kepada orang lain, Tuhan akan menunjukkan kemurahannya dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya percaya hari ini kami sudah dibebaskan dari segala dendam, dari segala kebencian dan kemarahan. Karena kami sudah mengampuni. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua katakan, Amen. Tuhan memberkati. God bless you. Have a good night.